Nah, sebetulnya pemirsa, dalam keseharian kita, makna ini sering kita temukan, makna isyaratun nas ini, ya. Ketika mahasiswa saya kadang-kadang kalau sudah hampir habis waktu, beliau mengatakan absen lagi Pak, absen lagi Pak. Makna isyarahnya sebetulnya adalah mereka minta pulang, minta keluar, ya. Atau jika kita datang ke kantor atau Anda datang ke kantor, lalu Anda tanyakan saya, Pak Akhi ada, lalu kata orang yang di kantor, karena saya tidak ada di kantor, itu ada tasnya atau itu kendaraannya masih ada. Nah, secara isyarahnya maknanya apa? Saya masih ada di kampus atau belum pulang. Jangan pula Anda katakan saya nanya Pak Akhinya Pak, saya nggak nanya tasnya. Nanti Anda dijawar nanti. Ya, berarti Anda nggak ngerti makna isyaratun nas. Nah, ini contoh yang kita bawakan ke dunia nyata kita. Halo pemirsa, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagaimana dimaklumi, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW tentunya terdiri dari berbagai lafaz. Lafaz, kata, atau dalam istilah usul fikih dalun. Dan sudah barang tentu setiap ada kata, pasti ada makna. Setiap ada dalun, pasti ada madlul. Sekali lagi, setiap ada kata pasti ada makna. Nah, makna yang ditangkap dalam lafaz tersebut atau dari lafaz tersebut dalam ilmu usul fikih disebut dilalah atau dalalah. Dilalatul alfaz atau dalalatul alfaz. Lalu pemirsa, bentuk-bentuk makna yang ditangkap tersebut bisa jadi bersifat tersurat atau eksplisit, bisa jadi juga bersifat tersirat atau implisit, atau bisa jadi juga bersifat tersuruh. Artinya lebih tersirat lagi dari yang tersirat. Intinya pemirsa, ada berbagai makna yang bisa ditangkap dari lafaz tersebut. Nah, istilah yang masyhur di kalangan Hanafiyah itu sebetulnya ada 4. Ada ibaratun nas, ada isyaratun nas, yang ketiga ada dilalatun nas, dan yang terakhir ada istilah iqtida'un nas. Untuk penjelasan lebih detailnya pemirsa, tonton terus, jangan di skip-skip, agar kita paham dengan seutuhnya. Ikuti terus pemirsa. Baik pemirsa yang mulia, kita jelaskan satu persatu. Kita jelaskan ciat-ciat satu persatu. Ibaratun nas itu apa, isyaratun nas itu apa, dilalatun nas itu apa, dan iqtida'un nas itu apa. Namun sebelum kita lanjut pemirsa, jangan lupa tentunya dukungan pemirsa terhadap channel ini selalu kami harapkan agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita, bagi mahasiswa, bagi kita semuanya. Dukung dengan like, komen, dan share, dan yang terpenting adalah ya subscribe dan tekan tombol lonceng getarnya pemirsa. Baik, kita lanjut pemirsa. Jika pada video sebelumnya kita telah menjelaskan tingkatan lafaz, itu dari segi tingkat kejelasannya, lafaz dari segi tingkat kejelasannya dan juga kesamarannya, itu silakan tonton pada video sebelumnya. Nah, namun pada video kali ini kita akan menjelaskan model atau cara menangkap makna yang terkandung dari lafaz Al-Quranul Karim. Bagaimana cara menangkap maknanya? Dalam bahasa usul fikih ini disebut dengan turuqu dilalatil alfaz alal makna. Artinya metode menangkap tunjukkan lafaz atas makna hukum yang diinginkan. Begitu lebih kurang terjemahan bebasnya pemirsa. Baik, kita jelaskan satu persatu. Pertama adalah ibaratun nas atau dilalatul ibarah. Kita ambil definisi Syekh Abu Zahrah dalam buku usul fikihnya. Dan definisi Abu Zahrah ini dikutip oleh Profesor Dr. Amir Syarifuddin, guru kita, guru usul fikih kita di Padang. Kata beliau, kata Syekh Abu Zahrah, ibaratun nas itu adalah al-ma'na al-mafhum minal lafzi, sawa'un akana nassan atau zahiran. Katanya ibaratun nas itu adalah makna yang langsung bisa dipahami secara lafaznya. Baik lafaz itu bersifat nas atau zahir. Apa itu nas, apa itu zahir, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Kita ambil contoh surah An-Nisa ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak bisa berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maksudnya bila kalian menikahi mereka, maka nikahilah perempuan yang baik, yang kalian senangi, baik 2, 3 atau 4. Namun jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Ayat di atas pemirsa secara tersurat atau ibaratun nas memiliki beberapa makna. Apa saja makna secara ibaratun nas? Pertama, bahwa laki-laki dibatasi kebolehan menikah hanya sampai 4 saja. Ini makna pertama dan makna ini yang secara nas. Makna keduanya adalah ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan melakukan pernikahan. Ya, anjuran atau kebolehan melakukan pernikahan. Hanya saja batasnya sampai 4 saja. Ya, selama dia bisa bersikap adil. Kalau tidak bisa bersikap adil ya cukup 1 saja. Nah, ini ibaratun nas. Lalu yang kedua, pembagian yang kedua adalah isyaratun nas. Isyaratun nas atau dilalah al-isyarah. Nah, jika pada yang pertama tadi pemirsa ada istilah ibaratun nas, makna tersurat. Nah, itu makna tersurat artinya maka isyaratun nas itu bisa diartikan dengan makna tersirat, makna secara luzum kata orang usul fikih. Dan untuk mengetahui makna isyarah ini memerlukan perenungan atau ta'ammul. Secara sederhana Syekh Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan isyaratun nas ini pemirsa dengan arti madlulul lafzi bi tariqil iltizam. Madlulul lafzi bi tariqi al-iltizam. Artinya makna lafaz secara iltizam atau luzum. Agar kita mudah memahaminya, kita terjemahkan secara bebas. Makna lafaz yang ditangkap secara tersirat atau implisit. Nah, contoh, kita ambil contoh, tapi kita beranjak dari contoh ibaratun nas agar kita paham makna isyaratun nasnya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan, secara ibarah ayat ini menjelaskan bolehnya menggauli istri pada malam hari di bulan Ramadan. Namun secara isyarat atau tersirat mengandung makna tidak batalnya puasa seseorang jika dia dalam keadaan junub walaupun waktu imsak sudah masuk. Nah, ini makna secara isyarah. Contoh lain firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dan juga pakaian untuk istri-istrinya. Nah, maka makna tersirat dari ayat ini adalah satu, ini diantaranya bahwa nasab seorang anak dikaitkan, dinisbahkan kepada ayahnya. Karena yang punya anak itu sebetulnya adalah laki-laki atau suami. Jika ayahnya saja yang berasal dari, contoh, jika ayahnya orang Quraisy atau orang Minang, ibunya tidak, ya kalau dalam usul fikih, jika ayahnya orang Quraisy, ibunya tidak, dia tetap dipandang sebagai keturunan Quraisy. Nah, karena dinisbahkan kepada ayah. Makna isyarah dari ayat yang baru kita baca ini adalah bahwa kewajiban memberi nafkah itu hanya di atas pundak seorang ayah, tidak yang lain. Yang namanya wajib, itu makna isyarahnya. Kemudian juga termasuk makna isyarah adalah bila seorang ayah menggunakan harta anaknya, ketika anak sudah punya harta, sudah kaya, digunakan oleh ayahnya, maka maksudnya tanpa seizinnya, ya, maka masih dibolehkan dan tidak harus menggantinya. Nah, jika menggunakan harta anaknya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi pemirsa, meskipun firman Allah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ini secara ibarah tidak menjelaskan makna-makna isyarah di atas, akan tetapi secara lawazim, secara implikasi lapasnya mengandung makna demikian. Nah, sebetulnya pemirsa, dalam keseharian kita makna ini sering kita temukan, makna isyaratun nas ini, ya. Ketika mahasiswa saya kadang-kadang kalau sudah hampir habis waktu, beliau mengatakan absen lagi Pak, absen lagi Pak. Makna isyarahnya sebetulnya adalah mereka minta pulang, minta keluar, ya.
Atau jika kita datang ke kantor atau Anda datang ke kantor, lalu Anda tanyakan saya, Pak Akhi ada. Lalu kata orang yang di kantor, karena saya tidak ada di kantor, itu ada tasnya. Atau itu kendaraannya masih ada. Nah, secara isyarahnya maknanya apa? Saya masih ada di kampus atau belum pulang. Jangan pula Anda katakan, saya nanya Pak Akhinya Pak, saya nggak nanya tasnya. Nanti Anda dijewer nanti. Ya, berarti Anda nggak ngerti mana isyaratun nas. Nah, ini contoh yang kita bawakan ke dunia nyata kita. Makna daripada isyaratun nas. Baik. Yang kedua, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, jadi ini mohon bersabar kalau belajar usul fikih ini. Yang ketiga adalah dilalatun nas atau dilalatud dilalah. Nah, secara sederhana maknanya adalah memahami lafaz dari aspek ruhnya, rasionalitasnya. Dan ruhnya lafaz tersebut adalah ilatnya, kata ulama. Syekh Abdul Khalaf dalam buku usul fikihnya menjelaskan makna dilalatud dilalah atau dilalatun nas ini dengan al-makna alladhi yufhamu min ruhin nas wa ma'qulihi. Nah, artinya makna lafaz yang dipahami melalui spirit of the text atau makna rasional sebuah nas atau teks. Nah, begitu pemirsa. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, dilalatun nas atau dilalatud dilalah ini bisa dimaknai dengan makna yang sebanding dengan apa yang ada dalam nas. Ilatnya sebanding dengan apa yang ada dalam nas. Nah, itu disebut dilalatun nas. Mari kita ambil satu contoh yang sangat populer pemirsa. Surat Al-Isra ayat 233. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Artinya janganlah kamu mengucapkan kata atau juga jangan menghardik. Nah, ini secara ibaratun nas, ya. Tapi secara dilalatun nas, ilatnya apa di sini? Ya. Ayat di atas makna secara ibarah kan jelas. Namun secara ruhnya atau semangat teksnya adalah larangan menyakiti kedua orang tua, apapun itu bentuknya. Nah, jadi walaupun teks mengatakan atau menghardik, tapi spiritnya larangan menyakiti kedua orang tua. Nah, itu disebut dengan dilalatud dilalah atau dilalatun nas. Menyakiti bisa jadi memukulnya, bahkan ada yang membunuh, itu lebih dilarang. Nah, jika ilat yang di luar teks lebih kuat, orang ahli usul menyebut dengan fahul khitab, ya, atau mafhum musawi. Jika ilatnya sama sebanding dengan yang di dalam teks, di dalam nas, itu oleh ulama usul disebut dengan lahnul khitab atau mafhum musawi. Baik pemirsa, itu untuk dilalatun nas. Ada juga yang istilahkan untuk dilalatun nas ini dengan mafhum muwafaqah atau qiyas jali. Nah, baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke bagian yang terakhir atau bagian yang keempat ini, kepada pemirsa yang baru, yang belum maksudnya, silakan tekan tombol loncengnya, silakan like, comment, dan share, dan jangan lupa subscribe-nya sebelum kita masuk yang keempat. Baik pemirsa, lalu yang keempat adalah iqtida'un nas. Nah, iqtida'un nas ini secara sederhana adalah memahami makna nas menurut kehendak logisnya. Ya, pasnya teks itu seperti apa. Nah, nanti kita kasih contoh agar kita lebih gampang memahaminya. Syekh Abdul Khalaf mendefinisikan yang keempat ini, mendefinisikan iqtida'un nas ini dengan al-ma'na allazi la yastaqimul kalam illa bi taqdirihi. Artinya suatu nas tidak akan bisa benar maknanya, pemahamannya, kecuali ada kata yang ditakdirkan dalam susunan lafaznya. Nah, dengan ungkapan lain, iqtida'un nas ini adalah meluruskan dan memberikan pengertian secara pas dari sebuah nas yang ada. Kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat ke-23. Huriman alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kalian ibu kalian dan anak perempuan kalian. Nah, apanya yang diharamkan? Oh, ternyata yang diharamkan itu pasnya adalah menikahinya. Diharamkan menikahi ibu kalian, anak-anak kalian. Adapun memeluk orang tua anak, mencium orang tua anak-anak kita, itu tidaklah diharamkan. Contoh lainnya adalah hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir. Diharamkan ke atas kalian adalah bangkai, darah, dan daging babi. Apanya yang diharamkan? Memakannya. Ini yang disebut dengan iqtida'un nas.
Kalau kita makan di rumah makan Padang, jual makan Pak. Jawab kita jual ayam. Nah, maksudnya bukan makan dengan ayam, tapi makan dengan lauk ayam. Nah, begitu lebih kurang kalau mempaskan makna iktida'un nas. Dalam hadis itu juga disebutkan rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dihilangkan, diangkat dari umatku khilaf, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka oleh orang lain. Dihilangkan, diangkatkan itu maksudnya tidak diberlakukan hukum kepada seseorang yang melakukan sesuatu karena khilaf, karena lupa, atau karena terpaksa. Itu makna pasnya, bukan dihilangkan sama sekali. Kita pernah lupa, pernah khilaf. Baik, kemudian pemirsa, poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa istilah yang 4 ini oleh kalangan Hanafiyah, oleh kalangan Syafi'iyah atau Jumhur ini disebut dengan 2 istilah saja, yaitu istilah mantuk dan mafhum, baik mantuk sharih atau tegas, ataupun mantuk ghairu sharih atau tidak tegas. Begitu juga dengan mafhum ini, hanya saja mazhab Hanafiyah hanya mengakui mafhum wa muwafaqah saja, dan tidak mengakui mafhum mukhalafah, ya, karena menurut mereka mafhum mukhalafah ini tidak kuat, tidak sekuat mafhum muwafaqah. Barangkali persisnya nanti insyaallah tentang mantuk dan mafhum ini sebanding dengan apa pada pembagian yang sudah kita jelaskan ini, insyaallah pada video yang lain kita jelaskan nanti. Baik pemirsa, demikian penjelasan tentang dilalatul lafaz dari segi cara menangkap makna dan hukum menurut kalangan Hanafiyah. Itu tadi ada 4, ibaratun nas, isyaratun nas, dilalatun nas atau dilalatul dilalah, dan yang terakhir adalah iqtida'un nas. Sampai jumpa pemirsa, ikuti terus video kami. Jangan lupa dukung channel ini, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.